Backup itu siapa ya? Keren, keren, keren.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Eh, baik, minta tolong untuk menampilkan filenya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Eliza. Baik, sebelum kuliah dimulai, ada berita baru bahwa nanti UAS itu semuanya akan offline. Jadi Anda harus ke kampus selama 1 minggu, tanggal berapa tuh? Pokoknya akhir Mei awal Juni lah ya. Anda akan kuliah UASnya di kampus untuk semua mata kuliah, termasuk juga nanti termodinamika ya. Termasuk termodinamika akan ujiannya offline di kelas ya, pakai pakai lembar jawab begitu. Untuk itu hari ini kita sebetulnya tinggal 3 pertemuan. Hari ini kita bahas refrigerasi, minggu depan kita bahas kesetimbangan, itu semuanya masih online ya. Nanti di minggu terakhir sekitar tanggal 28 kalau tidak salah, 28 Mei, kita akan kuliah di kampus. Kita akan latihan soal menjelang UAS sekaligus sebagai pemanasan suasana ujian. Jadi nanti tanggal 28 ya, 28 sekarang tanggal 13, 27 kalau nggak salah, 27 ya, 27 ya, 27 Mei kita kuliah ya, kuliah termodinamika tapi di kampus. Nanti kita akan tentukan jamnya sama ruangannya, di ruang mana, supaya untuk melatih ya, melatih suasana ujian lah begitu. Jadi kita masih online, hari ini kita bahas tentang refrigerasi ya. Baik, refrigerasi ini adalah salah satu siklus yang suatu siklus aplikasi dari ilmu termodinamika. Siklus termonya adalah 2 isobar, 1 isentropik, dan 1 isobar, 1 isentropik, dan 1 isentalpi. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara bekerja siklus refrigerasi ini? Kita tahu bahwa refrigerasi ini aplikasinya di AC ya, AC atau pendingin ruangan. Kulkas juga termasuk di situ. Nah, sekarang ada pertanyaan, karena sih kalau ada AC kok ruangan menjadi dingin kan begitu ya. Apa yang terjadi sebetulnya ya? Di dalam AC itu ada sebuah siklus refrigerasi di mana di situ ada fluida kerja namanya refrigeran ya. Refrigeran ini bisa freon, bisa amoniak, bisa hidrokarbon ya. Pokoknya bahan-bahan. Jadi ketika ada AC itu ada 2. AC split itu adalah AC yang nemplok di dinding. Itu namanya AC split. Di luarnya itu nanti ada kotak untuk melepaskan panas. Di luarnya itu ya ada kotak pengeluaran panas. Dalamnya itu ada AC split namanya, nemplok di dinding. Nah, kalau seperti di Gria, di mana tuh, di Gria department store atau di Borma, di mall-mall ya, atau di kantor-kantor besar, itu menggunakan AC sentral ya, AC sentral menggunakan air handling unit. Jadi ada udara yang didinginkan kemudian disebar ke semua ruangan dalam aula itu ya. Nah, kalau yang per ruangan namanya AC split ya. Nah, kita contoh aja AC split ya. Jadi kenapa kok ruangan menjadi dingin? Karena panas ruangan diserap oleh refrigeran panasnya. Refrigerannya mengalir dalam koil pipa tembaga biasanya, karena tembaga merupakan material yang mudah menghantarkan panas. Jadi si udara panas dalam ruangan itu diserap panasnya melewati koil ya. Nah, di dalamnya ada freon yang
Misalnya kalau untuk apa namanya, untuk freon itu sekitar minus 29 derajat ya. Dia bentuknya liquid ya. Begitu dia nyerap panas ruangan, dia berubah fase jadi uap. Jadi mendidih itu. Tapi mendidihnya di suhu dingin. Mendidih itu artinya berubah wujud dari liquid menjadi uap. Itu proses 41 pada kondisi isobar ya, isobar. Proses 41. Jadi panas ruangan diserap oleh refrigeran yang mengalir dalam pipa tembaga. Setelah titik 1 ini semua freonnya berubah menjadi uap, berubah menjadi gas 100% ya. Sebetulnya bukan gas, uap jenuh 100%. Fasanya uap ya, kemudian dikompresi. Syarat kompresi semuanya harus uap dulu. Nggak boleh ada liquidnya. Nah, satu low pressure ditekan, dikompresi high pressure. Nah, sampai seberapa besar sih tekanannya? Sampai suhunya ruangan luar suhunya sekitar 25 derajat, maka dia harus ditekan, si freonnya ditekan sehingga suhunya di atasnya 30 atau 40 ya, 30 atau 40. Nah, kemudian masuk ke kondensor. Tadi proses kompresornya adalah isentropik. Nah, di kondensor panasnya dilepas keluar ruangan. Makanya kalau kita berdiri di kotak AC, ada kan AC, kan ada AC itu kan ada yang nampok di dinding tuh, ya itu dingin, ya yang di luar tuh ada panasnya kan. Kalau kita berdiri itu ada kipas, ada dan panas itu. Yaitu freon yang melepaskan kompresor sehingga suhunya melebihi suhu udara luar 30 sampai 40 derajat, panasnya dilepas ya ke udara luar. Kalau ditekannya sampai suhu 20 derajat nggak bisa dilepas karena nanti tekanannya jadi balik ya. Nah, setelah melepaskan panas maka dia menjadi titik 3, liquid panas. Semuanya liquid panas. Kalau tadi kan uap panas, liquid panas. Jadi dia mengembun, ya, mengembun atau berubah wujud lagi liquid. Kemudian proses 34 di throttling, isenthalpy, ya, di isenthalpy, di throttling sehingga menjadi liquid dingin lagi. Liquid panas jadi liquid dingin lewat expansion pump di situ. Nah, nanti kemudian dia nyerap panas lagi di refrigerator, ditekan lagi sampai suhunya tinggi, dilepaskan panasnya. Jadi dia main perubahan tekanan. Jadi dia tekanan rendahnya dan tekanan tingginya ya. Tekanan rendah di daerah dingin, tekanan atas di daerah panas begitu. Tekanan area suhunya ya. Jadi akibat menaikkan tekanan dengan menurunkan tekanan itu menyebabkan perubahan fasa yang menyebabkan kemampuan refrigerannya bisa menyerap panas dan melepas panas. Oke, lihat gambar bawahnya. Ada gambar kulkas. Coba agak ke bawah nih. Oke, itu ada kulkas ya. Nah, kulkas itu ada ruang freezer, ya tempat bikin es, dan ada ruang buah atau ruang sayur. Nah, di ruang freezer, kenapa dia lebih dingin? Kita lihat coilnya itu berbentuk sirkuit. Jadi dia melingkar lebih lama di situ. Makanya panas yang diserap itu lebih banyak. Sehingga suhunya sampai minus 18. Karena freon sendiri minus 29. Ya. Gitu. Kemudian dia masuk ke ruang buah hanya sekali lewat. Tidak dibikin sirkuit. Ya. Sehingga suhunya nggak dingin sekali. Cuma 3 derajat. Begitu ya. Nah. Kemudian di bawah tuh ada gambar abu-abu tuh kotak. Itu kompresor. Yang refrigeran yang sudah menjadi uap itu ditekan lagi sehingga tekanannya naik dan temperaturnya naik melebihi udara di belakang kulkas. Nah, ada kitchen air, udara dapur ya. Jadi nanti freon panas yang mengalir di situ akan melepaskan panas keluar ya, sehingga dia berubah jadi liquid. Masuk ke capillary tube, diturunkan tekanannya, asalnya liquid panas jadi liquid dingin begitu. Liquid dingin nyerap panas lagi di ruang freezer, masuk ke ruang buah, dikompresi, suhu naik, melepaskan panas, tekanan turunkan, dingin lagi begitu. Jadi mainnya turun naik jadi kasihan si peran ini ya, ditekan turun, ditekan naik temperaturnya, diekspansi turun gitu. Tapi menjadi sebuah siklus dan kita menikmati kenyamanan ya, kenyamanan udara ruangan, kenyamanan kita bisa
Bisa bikin es, bisa bikin es krim, bisa bikin makanan dingin begitu ya. Oke, kita ada gambar yang kanannya itu adalah proses ketika dia ngambil panas dari ruangan dan panasnya dilepas keluar, maka dia butuh QC tambah W jadi QH gitu ya. Itu kira-kira begitu ya siklusnya. Kemudian di bawahnya ada di gambar yang paling bawah tuh kurva kaos kaki ya. Saya supaya gampang aja kurva kaos kaki. Itu kita lihat yang diagram pH ya. Proses 41 itu isobar, dia nyerap panas. 12 itu adalah proses kompresi, kondisinya isentropik ya. Kemudian proses 23 juga isobar, melepaskan panas. 34 adalah isentalpi, throttling. Kalau dia yang sebelah kirinya itu diagramnya gambar kaos kaki tapi diagram TS ya, TS proses 41 itu suhunya nggak berubah tapi berubah wujud ya. 12 adalah isentropi ya, vertikal. Kemudian dia temperaturnya turun mendekati kurva kaos kaki, kemudian dia menjadi liquid ya, liquid. Jadi yang harus kita perhatikan adalah titik 1 dan titik 3. Titik 1 adalah uap jenuh di tekanan rendah, titik 3 adalah liquid jenuh di tekanan tinggi gitu ya. Yang penting yang nomor 1 dan 3 untuk karena 4 dan 2 itu mengikuti garis isentalpi. Yang penting titik 1 dengan titik kira-kira begitu ya. Oke. Penjabarannya kita lihat halaman 2. Coba nih Eliza ke halaman 2, Eliza. Halo Eliza, ke halaman 2? Oke, baik. Nah ini ya, proses 41, cairan refrigeran berubah fasa dari cair menjadi uap jenuh pada tekanan tetap. Setelah menyerap panas dari lingkungan, misalnya ruang, gedung, rumah, atau freezer, akibatnya lingkungan menjadi dingin. Syarat refrigeran yang dipergunakan harus memiliki titik didih di bawah suhu kamar. Jadi mendidih itu adalah berubah wujud ya. Jadi ketika ruangan menjadi dingin, itu sebetulnya freon refrigerannya menguap, itu berubah wujud, mendidih sebetulnya, berubah wujud dari liquid menjadi uap sampai jenuh ya. Nah, syarat refrigeran harus di bawah suhu kamar ya. Gak mungkin refrigeran pakai air karena kalau tekanannya 1 atmosfer mendidihnya suhu 100, gak mungkin air sebagai refrigeran. Makanya refrigeran. Contoh amonia, dia mendidih suhu minus 33 derajat pada tekanan 101 kPa, CO2 minus 78, SO2 minus 10, CH3Cl minus 24, C2H5C plus 13, freon CCl2F2 minus 29, ya. C3H8 propan minus 40. Beberapa kan untuk digunakan untuk setiap refrigeran dia punya kemampuan menyerap panas untuk amonia per kilogramnya 1370 kilojoule. Ya, kalau freon itu 167 kilojoule per kilogram. Makanya nanti itu kan sebetulnya hubungannya, nah ada namanya istilah 1 ton refrigerasi TR. Ton di sini bukan ton berat 1 ton, bukan, hanya istilah di refrigerasi 1 TR. Itu mampu menyerap panas 12.000 BTU per jam. 12.000 BTU per jam itu 1 TR 12.000 BTU per jam. Nah, begini. Kita punya teman-teman yang kuliah di jurusan refrigerasi. Nah, mereka itu biasanya men-setting AC itu seberapa AC yang harus disiapkan untuk ruangan ya, misalnya menyamankan ruangan. Jadi kalau kita akan pilih ya, kita beli AC, pasang AC kok masih panas ya, bisa jadi karena mungkin AC-nya kapasitasnya kekecilan sehingga tidak mampu mendinginkan ruangan karena mungkin beban pemanasannya lebih besar.
Jadi kalau di jurusan refrigerasi, kalau kita akan memasang AC itu dihitung dulu ya berapa jumlah orang yang kelak akan beraktivitas di situ. Misalnya 10 orang atau 5 orang atau 6 orang ya. Nah, maka dihitung tuh, ada hitungannya. Misalnya tubuh kita kan sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius, sementara kan AC sekitar 24 atau 23 derajat ya. Sekitar itu antara 23, 24 atau mungkin ada yang pingin 21 juga boleh ya, tergantung setting AC-nya. Makanya kalau kita kelamaan di ruang AC ada dehidrasi karena panas kita diserap sebetulnya oleh AC di situ ya. Nah, dihitung dulu berapa orang yang terlibat di ruangan itu, kemudian juga radiasi dari luar, misalnya lewat kaca, lewat jendela, atau mungkin dari dinding. Dinding juga kalau dipanas dinding yang terserot oleh matahari juga dia bisa ya, kemudian juga jumlah lampu, lampu juga di situ dihitung kan mengeluarkan panas. Kemudian alat elektronik yang terlibat di ruangan itu, misalnya komputer atau mungkin televisi atau mungkin alat-alat instrumentasi lainnya, itu juga misalnya ada melepaskan panas. Nah, sehingga nanti di total berapa BTU ya, BTU per jamnya ya, nanti dihitung sekian PR, nanti dikonversi ke kapasitas AC-nya gitu ya. Dan AC ini kan macam-macam ya, ada 1 PK, 2 PK, biasanya hitungannya ke atas. Katakanlah misalnya ternyata hasil hitungannya 0,8 PK misalnya harusnya. Nanti maka cari yang lebih tinggi 1 PK begitu. Jadi pembulutannya ke atas ya. Kalau misalnya ketemu 1,8 PK, nggak ada AC yang 1,8 PK, nanti cari yang 2 PK. Jadi dia hitungannya ke tinggi begitu. Nah, seperti di gereja atau di tempat perbelanjaan, kalau di musim sepi itu biasanya beban pemanasan sekitar 600 BTU per meter persegi ruangan ya. 600 BTU per meter persegi ruangan. Tapi begitu ada beban puncak misalnya saat lebaran naik 800 BTU per meter persegi. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa hitung itu. Baik, tahap 1-2. Sesudah cairan menjadi uap, dilewatkan kompresor untuk menaikkan tekanan pada entropi tetap. Target suhu yang dikehendaki harus lebih tinggi daripada suhu kamar. Jika suhu kamar 25 sampai 9 harus ditekan sehingga suhunya 35 sampai 40. Biasanya fase refrigerasinya pada fase penuh ya. Makanya tempatin kaki ya di luar sebelah kanan kaos kaki. Kurva kaos kaki begitu ya. Nah, jadi tadi ditekan suhunya harus melebihi suhu. Nah, supaya oke, mohon maaf tadi
Tadi kelempar saya. Baik, kita teruskan lagi ya. Tolong kalau misalnya suara saya kurang jelas, kurang terdengar, Anda sampaikan ya. Oke. COP itu adalah key absorb dibagi W kompresor. Key absorb dibagi W kompresor. Key absorb itu adalah H1 min H4, entalpi titik 1 dikurangi entalpi titik 4 dibagi H2 min H1. Ya, entalpi titik 2 dan entalpi titik 1. Sebetulnya nanti itu key absorb itu adalah seharusnya kan rumusnya adalah MR massa refrigeran kalikan selisih entalpi. W kompresor juga MR H2 dikalikan H2 min H1. Tapi karena MR atas sama MR bawah sama dicoret. Jadi H1 min H4 dibagi H2 min H1. Oke. Nah, proses refrigerasi ini biasanya dilakukan, coba agak ke bawah lagi nih. Beberapa proses refrigerasi, satu adalah lemari es atau kulkas. Oke, yang kedua adalah AC, air conditioner. Tiga adalah water chiller. Water chiller ini adalah air pendingin tapi suhunya di bawah suhu kamar. Misalnya air dingin suhu 3 derajat. Ya, air dingin suhu 5 derajat. Bikin air dingin gitu. Nah, itu pakai freon juga itu ya, bikin air dingin. Nah, itu pakai tapi tidak sampai membeku, hanya air dingin aja. Tapi di bawah namanya water chiller gitu ya. Kemudian preparasi makanan dan minuman. Kalau Anda ke Gria, di situ ada kotak-kotak wadah ya, berisi es krim, berisi nugget, berisi kentang goreng ya, didinginkan di situ. Jadi tujuannya apa pendinginan itu? Untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Jadi kalau untuk menjaga agar makanan tidak mudah busuk, tidak mudah terurai atau tidak mudah basi, maka dia harus diberikan perlakuan. Pertama panas atau dingin. Gitu ya. Dan pendinginan itu adalah salah satu cara untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Gitu. Yang kelima adalah pencairan gas. Pencairan gas. Gasnya dicairkan. Oke. Baik. Di situ ada gambar tentang siklus kaskade. Kadang-kadang kalau di pabrik itu ada namanya siklus kaskade untuk terutama untuk pencairan gas alam. Itu siklusnya bertingkat. Di mana fluida yang mengalir di situ, fluidanya itu beda-beda tergantung jenis fluidanya ya. Jadi dengan pendinginan sistem siklus kaskade ini gas alam bertekanan tinggi didinginkan secara bertahap dengan 3 fluida kerja yaitu propan, etilen dan metan. Dalam sistem pencairan gas alam ini gas alam melewati alat penukar panas atau HE yang temperaturnya semakin rendah. Oke, coba lihat ke halaman 3, Neng. Halaman 3. Nah, ini contoh siklus kaskade ya. Kita lihat ada 3 siklus di situ, siklus propan, siklus etilen, dan siklus metan. Ya. Yang pertama adalah gas alam, itu tekanannya 500 PSIA, suhunya 100 derajat Fahrenheit, masuk ke HE1. Nah, di sana panasnya dilepas ke siklus propan. Nah, di siklus propannya ngambil panas di HE1 dan ngambil panas refrigeratornya ngambil panas di siklus etilen yang di bawahnya. Ya. Kemudian dikompresi siklus propan dulu ya, siklus propan ngambil panas di HE1 juga dia siklus propan ngambil panas di siklus di bawahnya, siklus etilen. Kemudian dikompresi, kemudian dikondensor, si panasnya dilepas pakai air pendingin. Masuk ke expansal pipe, masuk ke HE1 ngambil panas di HE1, juga ngambil panas di siklus yang di bawahnya. Nah, sehingga suhunya turun dari 100 derajat Fahrenheit menjadi T1. Dari T1 masuk ke HE2. Suhunya turun menjadi T2. Panasnya diserap oleh siklus etilen. Panasnya diserap oleh siklus etilen. Ya. Siklus etilen nyerap panas di HE2 dan nyerap panas di siklus di bawahnya, siklus metan. Siklus etilen dikompresi ke kondensor, panasnya dilepas ke siklus propan, ke atas gitu ya. Ini bertingkat ini. Jadi bekerja sama setiap siklus. Nah, HE2 keluar T2, masuk ke HE3, keluar T3.
Nah, dia panasnya diambil semua oleh siklus metan, dikompresi, di kondensernya panasnya dilepas ke siklus etilen, gitu ya. Nanti ke expansion pump, masuk ke He3 lagi dan seterusnya. Sehingga T3 itu makin dingin. Nah, dari situ kemudian masuk lagi ke expansion pump, ya, sehingga terakhir diturunkan tekanannya mendadak begitu ya, sehingga maka dihasilkan LNG cair yang tidak mencair sebagai fuel gas atau non LNG ya, gas yang tidak mengembun. Begitu ya. Jadi temperatur T4, T3, T2, T1 T4 lebih kecil daripada T3, T3 lebih kecil daripada T2, T2 lebih kecil daripada T1. Nah, jadi itu ya dia. Jadi kadang dia melepas panas, kadang dia menyerap panas, itu main di tekanan. Itu pakai siklus ya, siklus refrigerasi namanya ya. Baik, kompresor itu berfungsi untuk menaikkan tekanan, kemudian expansion pump berfungsi untuk menurunkan tekanan ya. Baik, untuk supaya tidak terlalu abstrak, kita lihat contoh soal. Coba dinaikkan lagi. Oke ya. Supaya Anda bisa makin paham dengan siklus refrigerasi ini. Contoh. Ini ilmu aplikasi ya. Untuk mengawetkan susu dari kerusakan akibat pertumbuhan mikroba, produk susu yang diperoleh dari peternakan sapi didinginkan oleh peralatan pendingin yang dikenal dengan cooling unit di pabrik pengolahan susu. Jadi kalau misalnya Anda main-main ke Pengalengan atau ke Lembang ya, biasanya orang itu ngantar susu tuh ke pos-pos pengumpulan. Misalnya ada mobil dari koperasi susu ya, mobil tangki di situ ya. Jadi dia itu ngumpulkan susu dari peternak. Mereka ada catatannya. Mengambil sekarang itu kira-kira harganya sekitar 5.000 sampai 6.000 diterima dari peternak per liternya ya. Kemudian susunya harus jujur. Tidak boleh campur air. Ya. Tidak boleh dicampur air. Misalnya untuk memperbanyak literannya, susunya katakanlah 20 liter ditambah airnya 5 liter. Itu ketahuan. Jadi susunya itu nanti ada alat ukur namanya berat jenis. Harus masuk di angka itu. Jadi harga pembelian susu dari peternak itu sesuai dengan berat jenis yang dimiliki oleh yang mereka bawa. Ya, kalau misalnya berat jenisnya melenceng jauh, berarti banyak airnya, itu ditolak. Atau mungkin dibayar dengan harga rendah. Tapi kan sama aja sih ya. Dengan harga rendah ya, dengan jujur, nggak boleh ya, kita dalam hal bisnis harus jujur. Kalau susu yang ditampung dari sapi itu ya semuanya harus susu, jangan ditambah air keran, jangan ditambah air bak, jangan ya. Tidak boleh, harus jujur dalam hal dagang. Karena ada bisnis itu jangan milik licik-licik ya, mengurangi timbangan misalnya, atau misalnya campur-campur beras bagus, campur beras atasnya beras bagus, bawahnya beras jelek, kan tidak seragam ya, nggak boleh, karena mereka bersiasat supaya untung, tapi tidak berkah deh ya jangan ya, tidak berkah lah, harus jujur, pokoknya keuntungan itu kan harus berkah ya. Boleh jadi mungkin kita menipu, mungkin awalnya sepertinya untung, tapi nanti orang kapok, ternyata nipu ya, yang atasnya beras bagus, bawahnya beras jelek, nanti kapok tidak mau lagi beli ke toko itu. Kemudian diberitakan ke orang, jangan beli di situ, di sana mah suka nipu. Kan jadi mengurangi pelanggan ya. Udahlah, mending normal saja ya, jangan begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Susu cair masuk dengan laju 400 liter per jam pada temperatur 25 derajat Celcius, didinginkan menjadi 4 derajat. Jadi kita memanfaatkan pendinginan dari 25 ke 4 pakai siklus refrigerasi. Setelah melewati cooling unit, diketahui CP susu adalah 3,85 kJ per kilogram derajat Celcius. Densitas atau raw susu 1,035 kg per liter. Media pendingin adalah freon jenis R134A bekerja pada tekanan 200 kPa di refrigerator, kemudian dikompresi secara isentropik melalui kompresor menjadi 1 MPa ya. Kemudian dicairkan kembali di kondenser dalam siklus refrigerasi. Nah,
Jadi gitu ya ceritanya, kita akan mendinginkan susu dari suhu 25 menjadi suhu 4 derajat, lajunya 400 liter per jam. CP-nya sekian, kemudian density-nya sekian ya. Pertanyaannya adalah hitung beban pendinginan. Yang kedua, hitung COP, tentukan terlebih dahulu H1, H2, H3, H4, gambarkan dalam diagram PHR 134A, tentukan temperatur freon R134A saat di refrigerator dan di kondensor. Kemudian hitung laju sirkulasi refrigeran dalam kilogram per jam dan kerja kompresor dalam kilowatt. Lanjut halaman berikutnya, Dek. Oke. Jika pabrik beroperasi 24 jam per hari, susu dibeli dari peternak Rp4.000 per liter, dijual Rp4.500. Ini harga lama ya, sekarang udah Rp5.000 katanya. Harga listrik Rp1.500 per kWh. Hitung keuntungan kotornya berapa per hari. Oke. Lihat gambarnya, ada gambar berupa kaos kaki ya. Proses 41 itu nyerap panas, 12 kompresi, 23 itu melepaskan panas, kemudian 34 itu adalah isentalpi. Ya itu gambarnya ya, itu gambar sapi ya. Nah, gambar sapi itu maksudnya air susu yang keluar dari sapi ya. Suhunya 25 derajat Celcius, lajunya 400 liter per jam. Ya, yang diolah segian. Masuk ke cooling unit, suhunya diturunkan dari 4 derajat Celcius. Media pendinginnya adalah freon, tekanannya 200 kPa di refrigerator atau di evaporator ya. Ini kompresor, tekanannya naik di 1 MPa, melepaskan panas, kemudian di expansion pump turun lagi tekanannya ke bawah ya. Dan terusnya dia muter seperti itu. Oke. Naik lagi, Dek. Naik lagi gambarnya. Nah, ini adalah gambar siklus refrigerasi. Titik H4, H1, H2 sama H3. H1 adalah uap jenuh di tekanan rendah. Lihat, 200 kPa, lihat ya, titik 200 kPa itu adalah uap jenuh di kurva kaos kaki paling kanan ya. Tekanannya 200 kPa. Ya. Berapa suhunya? Proses 41 ini suhunya adalah kita lihat ada di atasnya yang garis biru mendatar itu yang atas 0 derajat Celcius, yang bawah minus 20. Yang horizontal ya. Horizontal. Jadi berapa suhu freon ketika 200 kPa? Sekitar minus 10. Sekitar minus 10. Dari mana minus 10? Karena garis H4 dan H1 ini terletak antara 0 derajat yang atas dan minus 20 ya. Minus 20 ya. Sekitar minus 10 ya suhunya. Nah, sementara kan susu sapinya suhunya 25. 25 akan diturunkan menjadi 4 derajat. Media pendinginnya adalah freon minus 10. Ya, minus 10. Berarti terjadi perbedaan suhu. Maka panas bergerak dari yang tinggi kepada yang rendah. Ya. Kemudian proses H1 ke H2 adalah isentropik. Mengikuti garis sejajar dengan garis isentropik yang warna biru muda. Biru muda ya, garis sejajar isentropik warnanya garis biru muda. Biru muda H2. Ya, H2 kemudian isobar lagi. Nah, saat 1 MPa itu suhunya 40 derajat Celcius. Nah, suhunya 40 derajat Celcius. Sementara udah luar kan 25, maka panasnya dilepas dari freon suhu 40 keluar. Udah luar suhunya 25. Begitu ya. Nah, titik H3 adalah kurva kaki paling kiri. Liquid jenuh. Liquid 100%. Liquid jenuh 100% ya. Oke, liquid jenuh 100%. Nah, kemudian dia throttling ke titik H4 ke bawah. H4 ke bawah di throttling pada isenthalpi. Oke ya.
kalau kita lihat di kurvanya, berapa sih entalpi H1? Entalpi H1 itu sekitar 240 ya. Lihat ke simbol X-nya ya, 240. Oke, kemudian H2. H2 itu lihat entalpinya sekitar 280. Kira-kira aja ya. H3 itu entalpinya 105. H4 sama dengan H3 entalpinya 105 ya. Nah, jadi H1, H2, H3, H4, H5 sudah bisa kita hitung. Oke ya. Bapak maaf mau tanya. Ya. Kalau untuk absen di akademik masih belum bisa ya, Pak? Oh iya, lupa saya. Nanti saya absenkan ya. Udah nggak apa-apa lah. Anda nggak usah absen, saya absenkan ya. Ini saya lupa. Tadi pagi ya harusnya on. Ini udah lewat ya, sudah lewat dari kalau tadi jam 7 saya klik. Nggak apa-apa ya. Nanti saya absenkan. Saya hadirkan semua ya nanti. Terima kasih atas masukannya. Oke. Baik, Pak. Oke. Harusnya tadi saya lupa saya. Tadi pagi itu saya nganter anak ke sekolah jadi kelewat. Oke. Baik. Pertama beban pendinginan ya. Beban pendinginan itu key absorb adalah M CPDT harusnya kan, karena M ini nggak ada masanya, maka V adalah volume laju alir dikalikan rho dikalikan CPDT ya, dikalikan CPDT. Berarti beban panas key absorbnya adalah 400 liter per jam dikalikan dikalikan rho-nya adalah 1,035 kg per liter, kemudian dikalikan CP 3,85 kJ per kilogram derajat Celcius dikalikan delta T. Delta T-nya 25-4 ya. 25-4. Sehingga jumlah beban panas yang harus diserap adalah 33.471,9 kJ per jam. Ya, itu adalah beban panas yang harus diambil ya. Oke, tadi kita kembali ke garis yang tadi ya, yang gambar warna merah itu ya, warna merah ya. Warna merah itu H1-nya 240, H2-nya 280, ini kira-kira aja ya. H3-nya 105, H4-nya 105 karena H3 dengan H4 itu isentalpi ya. Isentalpi. Oke. Nah, kemudian COP adalah H1 min H4 dibagi H2 min H1 ya. Sebetulnya depannya ada MR-nya, MR kali H1 min H4 dibagi MR H2 min H1 karena MR-nya atas bawah sama. Jadi dicoret begitu ya. Dicoret ya. Baik, dicoret. Nah, COP-nya adalah 3,375. 3,375 ya. 3,375. Apa artinya 3,375? Itu artinya adalah absorb per W. Jadi gini, listriknya 1 watt, panas yang diserap 3,375. Kira-kira begitu perbandingannya ya. Listriknya 1 watt, nyerap panasnya 3,375, atau listriknya 10 watt, nyerap panasnya 33,75, atau listriknya 100 watt, nyerap panasnya 337,5 watt, atau listriknya 1000 watt, nyerap panas 3375. Itu pengertian COP. Berapa jumlah panas yang diserap dibagi dengan jumlah listrik yang diberikan gitu ya. Nah, oke, itu adalah COP untuk menentukan kapasitas pendinginan. Suhu di refrigerator di minus 10, lihat di 200 kPa di minus 10, dan di kondensor suhunya 40. Makanya
susunya kan dari 25 ke 4 derajat itu bisa berpindah panasnya ya. Bisa berpindah karena refrigerannya suhu minus 10. Sementara di kondensor suhunya 40, dia lebih tinggi daripada suhu ruangan, maka panasnya bisa dilepas keluar begitu ya. Oke, lanjut ke bawahnya, lanjut. Naikin lagi deh. Oke. Laju alir refrigeran adalah Q absorb sama dengan massa refrigeran dikalikan selisih entalpi H1 min H4 ya. Maka MR sama dengan Q absorb dibagi H1 min H4. Q absorbnya 3341,9 dibagi 240 min 105. Jadi refrigeran yang mengalir adalah 247,94 kg per jam. Itu adalah jumlah refrigeran yang harus dilewatkan. Berapa laju kompresor? W kompresor adalah massa MR, massa refrigeran dikalikan H2 min H1. 247,94 dikalikan 280 minus 240 adalah 9917,6 kJ per jam. Lanjut, halaman berikutnya. Naikin lagi, deh. Halaman 5. Oke. 1 jam 3600 detik. W kompresor 9917,6 kJ per jam, 1 jam 3600 detik, jamnya hilang. Maka dia peroleh 2,755 kJ. Joule per detik adalah watt. Ya. Jadi 2,755 kilowatt. 2,755 kilowatt itulah listrik yang harus disediakan oleh kompresornya gitu ya. Nah, sekarang berapa hitungan ekonominya? Pemasukan 400 liter per jam, kemudian per harinya adalah 24 jam per hari. 400 liter per jam, 24 jam per hari. Kemudian margin keuntungan kan Rp500 per liter ya. Rp500 per liter, 4.500 dikurangi 4.000. Maka 400 kali 24 kali Rp500 adalah 4.800.000 per hari. Itu per hari ya. Per hari itu adalah pemasukannya. Sementara pengeluarannya laba kotor ya. Yang pengeluarannya 2,755 kilowatt kan KWH ya, beroperasi 24 hour, KWH 2,755 kali 24, 1 KWH-nya adalah Rp1.500. Jadi listrik yang harus dibayarkan untuk kompresornya adalah Rp99.180 per hari. Jadi laba kotornya adalah Rp4.700.820 per hari. Nah, itu per hari tapi ya. Itu. Tapi saya lagi ini adalah laba kotor. Kan belum nanti ada kendaraan, listrik untuk penerangan, untuk penyediaan utilitasnya ya, untuk gaji karyawan ya. Jadi wah Pak enak dong, sehari dapat 4,8 juta, pengeluaran tidak lebih dari 100.000. Nah, untungnya banyak dong, gitu. Sekitar 4.700.000 begitu ya. Berapa sebulan? Berapa setahun gitu. Tapi kan juga harus ada karyawan yang harus dibayar kan gitu. Tapi segitu sudah bagus lah. 4 juta, katakanlah untuk operasional sehari habis katakanlah misalnya 30% saja ya. 30% itu sekitar atau sepertiganya aja. Sepertiganya kan sekitar 16 juta. 48 bagi 3 ya 16 ya. 48 bagi 3 tuh 12 ya. Berapa? 12, bukan 12, 16 ya. Katakanlah 1,6 juta aja sehari operasionalnya. Kan masih ada 2,4 ya. Begitu ya. Kalau kita menghitung hitung-hitungan. Ya tapi yang namanya bisnis kan juga banyak persoalan. Oke, itu nomor 1, itu contoh soal. Nah, kita lihat juga soal nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, sekarang nomor 2 itu seperti apa sih?
Pabrik es PT Sentosa memproduksi es balok dengan kapasitas 1,8 ton per jam. Bahan baku es menggunakan air, masuk suhu 25 untuk dibuat es dengan suhu 0 derajat di refrigerator. Diketahui kapasitas panas CP air 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius. Kalor pengolahan es 334 kJ per kilogram. Media pendinginnya sama dengan soal nomor 1, 200 kPa di refrigerator dan 1 MPa di kondensor. Hitung beban pendinginan, hitung COP. Nah, karena sama tekanannya maka H1, H2, H3, 4 sama dengan soal nomor 1. Jadi saya tidak akan kerjakan ya. Nah, kemudian tentukan temperatur freon sama ya dengan soal nomor 1. Nah, hitung laju alir sirkulasi refrigeran dan kerja kompresor. Jika pabrik es beroperasi 12 jam per hari, es dijual Rp400 per kilogram, sementara harga listrik adalah Rp1.500 per kW. Hitung laba kotor per bulan. Nah, oke. Jawab. Kalau kita bikin es itu begini. Air suhu 25 menjadi suhu 0 derajat. Ya. Air mula-mula suhunya turun dari 25 ke 0 derajat Celcius cair. Jadi 0 derajatnya masih cair, belum beku, ya. Nah, baru setelah itu berubah menjadi 0 derajat es, 0 derajat air. Jadi ketika dia berubah wujud, sebetulnya suhunya tidak berubah. Kan gitu. Kan kita sudah tahu bahwa perubahan wujud tidak mengubah suhu, tidak mengubah tekanan juga. Jadi 0 derajat cair ke 0 derajat es, suhu tetap pasti berubah. Kalor beku sama dengan kalor leleh es, kan gitu. Ya, kalor beku dengan kalor leleh es, sehingga jumlah esnya 1,8 ton per jam atau 1.800 kg per jam. Maka Q absorb adalah MCPDT tambah M kali H leleh. Nah, jadi si M-nya itu pertama turun dulu suhunya dari 25 ke 0 masih cair dan membeku. Kalor beku sebenarnya kalor leleh kan sama aja. M kali kalor pembekuan kan begitu. Artinya M dikali jumlah panas yang harus dilepas kalau dia berubah wujud jadi beku. Ya. Nah, M-nya kita keluarkan jadi CPDT plus H leleh. Maka beban pemanasannya adalah 1.800 kg per jam kurung ya. 4,2 kJ per kilogram, delta-nya 25 kurangi 0 tambah 334, maka Q absorpnya adalah 790.200 kJ per jam. Nah, jadi panas yang harus diserap adalah 790.200 kJ per jam. Selanjutnya mengerjakan sendiri ya, ini jadi PR ya. Sama dengan soal nomor 1, H1, H2, H3, 4 sama dengan soal nomor 1. Refrigeran bekerja di 200 kPa di refrigerator dan 1 MPa di kondensor. Lihat gambar. Hitung COP sama dengan nomor 1. Nanti masa refrigeran adalah Q absorpnya adalah 790.200, H1-nya berapa, H4-nya berapa. Nah, nanti W kompresor adalah masa refrigeran kali H2 minus dibuat kilowatt. Nah, ya. Hitung ekonomi pemasukannya berapa pemasukannya? Pemasukannya adalah 1.800 kg per jam dikalikan 12 jam per hari dikalikan 30 hari per bulan. Nah, itu pemasukannya. Pengeluarannya kWh ya, kilowatt kompresor. Satu hari berapa hour itu? Sekitar 1 hari. Kalau 1 hari 24 jam 30 hari berarti 30 kali 24, 720 hour. Nah, itu berapa rupiah? Nanti berapa laba kotornya? Yaitu untuk bisnis bikin es batu ya. Gitu. Bikin es batu itu adalah bisnis yang unik. Ya. Bisnis es batu itu bisnis yang unik. Laku atau nggak laku pasti mencair ya. Pasti habis itu ya, laku nggak laku pasti habis. Makanya harus punya jaringan. Jual es batu itu punya jaringan restoran, jaringan rumah makan, jaringan
tukang es ya, tukang sirup segala macam itu punya jaringan tersendiri ya, supaya itu diperhitungkan tuh dari es dari pabrik, berapa susut di jalannya karena perubahan wujud ya. Itu ada, harus dilihat faktor resikonya ya. Kayaknya untung gede tapi juga resikonya juga besar. Oke, nomor 2 PR ya. Saya kira nomor 2 gampang, tinggal Anda ikuti aja caranya ya. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Sebuah ruangan berisi bahan-bahan kimia sudah mudah menguap, dijaga agar memiliki suhu 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius. Sementara suhu ruangan 86 derajat Fahrenheit. Suhunya 30. Jadi suhu ruangannya 30, pinginnya 20 karena bahan kimianya kalau terlalu panas banyak yang menguap begitu ya. Nah, dari mana asal panasnya? Dari radiasi dinding. Dinding ruangan memiliki koefisien perbedaan panas total U 0,9 BTU per hour feet per persegi dan Fahrenheit. Luas efektif dinding ya 1000 feet persegi. Nah, untuk mengatasi radiasi panas maka dipasang AC yang bekerja pada 100 kPa di refrigerator dan 800 kPa di kondensor. Hitung beban pendinginan, hitung COP, hitung laju alir sirkulasi refrigeran. Oke, lihat halaman 6. Nah, gitu ya. Lihat tuh gambarnya ya. Lihat 100 kPa, gambarnya H4H1 ya. Lihat sumbu X-nya 100 kPa. Itu kira-kira suhunya sekitar ya minus 30-an lah. Minus 30-an ya. Minus 30, dingin sekali. Kemudian dikompresi mengikuti garis sejajar warna biru muda, yaitu karena garis isentropik, dibikin sejajar kayak rel begitu. Itu di 800 kPa atau 0,8 MPa. 0,8 MPa. H2 ke H3 gitu ya. Itu tekanannya 800 kPa. Kemudian H3 ke 4 di throttling ke bawah. Throttling ke bawah di isentropik. Oke, kita lihat berapa sih entalpinya. H1 kira-kira 230 ya. H2 kira-kira 275. H3 kira-kira 90 dan H4 90 sama. Nah, mengenai angka-angka itu kira-kira aja ya. Mungkin Pak, saya mau bukan 230 Pak, 235 ya nggak apa-apa. Ya. Yang H2 kayaknya 272 loh Pak. Nah, nggak apa-apa sih. Yang H3 mungkin 97 Pak. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi ini kira-kira aja lah. Tidak mesti harus pas ya. Nanti dimaafkan lah kalau beda-beda dikit ya. Oke. Nah, beban pendinginan. Nah, Q absorb juga bisa dihitung tidak pakai MCPDT. Jadi Q absorb itu bisa MCPDT, bisa MCPDT kali M lambda, atau juga pakai U kali A delta T. Ya. U-nya 0,9 BTU per jam feet persegi Fahrenheit, 1000 feet persegi, 86 kurangi 68. Ya. Maka dapat 16.200 BTU per jam. Ya. BTU per jam, jadi Q absorbnya karena 1 BTU sama dengan 1,05506 kilojoule, maka dibikin satuan internasional 17.092 kilojoule per jam. Nah, itu adalah panas yang harus diambil ya dari ruangan yang berisi lab bahan kimia tadi. Oke, lanjut ke bawah. Nah itu nanti tahu berapa COP-nya ya. COP-nya 3,11 udah. Nanti suhu di refrigerator sekitar minus 25. 100 kPa ya, minus 25 lah. Dan 30 derajat ya, suhu 8 ya. Kira-kira aja, kira-kira begitu ya. Kira-kira ya ini nanti cari MR dari mana? MR adalah Q absorb dibagi H1 min H4. W kompresor adalah MR kali H2 min H1. Nah, gitu ya. Rumusnya itu ya. Jadi kalau MR adalah Q absorb dibagi H1 min H4. W-nya adalah MR kali H2 min H1. Oke, gitu ya. Itu soal nomor
3 PR juga. Tapi kan sudah tinggal ngisi ya. Nah sekarang biasanya kalau bikin soal itu saya ubah-ubah tuh, yang diketahuinya jadi ada, yang nggak tahu jadi nggak ada, ya kita puter-puter lah gitu ya. Nah ini nomor 4 Anda kerjakan juga ya. Siklus refrigerasi bekerja dengan menggunakan freon 134A sebagai fluida kerja. Siklus bekerja dari 100 kPa di refrigerator dan 0,9 MPa di kondensor. Jadi tadi kan 800, sekarang 900 ya. Nah, MR-nya diketahui. Nah, yaitu 0,08 kg per detik. MR-nya diketahui. Mengalir di siklus itu. Ya, hitung COP, tentukan H1, H2, H3, H4. Saya kira untuk H1 sama ya. Yang beda adalah H2, H3 sama H4-nya. Ada perbedaan. Hitung beban pendinginan. Beban pendinginan adalah Q absorb sama dengan MR kali H1 min H4. W kompresor sama dengan MR kali H2 min H1. Begitu. Ya. Jadi MR 0,08. Maka Q absorbnya adalah MR H1 min H4. W kompresor adalah MR H2 min H1. MR ini diketahui kan? Nah, nanti satuannya disetarakan ya. Jika beban pendinginan tersebut digunakan untuk mendinginkan air water chiller dari 10 derajat menjadi 3 derajat, CP air 4,2 kJ per kilogram, hitung jumlah air dalam kilogram per jam yang bisa didinginkan. Jadi Q air pendingin adalah Q absorb atau M air pendingin CPDT sama dengan Q absorb ya. DT-nya 10 kurang isi. Jadi nanti M air adalah Q absorb dibagi CPDT. CP-nya 4,2, DT-nya 7. Nanti MR tahu satuannya kalau dia per detik nanti diubah ke per jam. Nanti berapa jumlah air yang bisa didinginkan. Oke, nomor 4 PR juga ya. Oke, lihat gambarnya tuh ke bawah. Nah, itu lihat ya. Nah, kira-kira kalau 100 kPa itu ya minus 26 ya, minus 26,4. Kalau 900 35,5. Jadi masih tinggi ya. Soal ini kira-kira tabelnya seperti itu. Tinggal nanti ada gambar. Ada gambar pakai kayak tadi, kayak gambar merah. Oke. Terakhir soal nomor 5. Terakhir. Nomor 5 bukan PR ya. Nah, nomor 5 ini begini soalnya. Sebuah siklus refrigeran bekerja dengan menggunakan siklus metan. Nah, pakai metan sekarang. Sebagai fluida kerja bekerja di tekanan 0,25 MPa di refrigerator dan 2 MPa di kondensor dengan temperatur 250 Kelvin. Nah, sekarang temperaturnya diketahui. Beban pendinginan adalah 15 TR, 15 ton refrigeran mengalir dalam siklus tersebut. A. Gambarkan dalam diagram pH, hitung laju alir massa refrigeran yang dibutuhkan, hitung efisiensi kompresor dalam persen, dan hitung daya kompresor yang dibutuhkan, hitung laju perpindahan panas di evaporator dan kondensor, dan hitung COP. Oke, lihat halaman terakhir, halaman 7 atau 8, 7. Nah, kita lihat gambarnya ya. Di kondensor 0,25, kita lihat ya ada gambarnya ya. Gambar di sumbu X-nya 0,25. Nah, begini. Harusnya ya, dia mengikuti garis isentropik. Satu ke dua aksen harusnya ya. Kalau dia mengikuti garis H1 itu 600 kJ per kilogram. Kemudian H2 aksennya yang seharusnya ya mengikuti garis isentropik harusnya 760. Harusnya 700. Itu yang idealnya begitu ya. Ternyata siklus ini enggak, dia melenceng. Melenceng ke tekanannya 2 MPa, suhunya 250 Kelvin. Nah, kita lihat di situ ada garis suhu ya, garis suhu.
Coba mulai dari sana ya, 400, 380, 360, 340, 320, 300, 280, 260 ya. 260. Nah, dia 250. Antara 240 dengan 260. Bikin titik di situ. Nah, karena ketemunya di titik itu, maka entalpinya terbaca 850. H2-nya ya. Harusnya H2 aksen 760. Kalau sesuai dengan kaidah ya, tapi ternyata melenceng jadi 850 ya, karena 2 MPa suhunya 250. Oke. Tarik ke kiri ke garis isobar menuju kurva kos kaki paling kiri. Titik H3 diperoleh 280 kJ per kilogram. Plotting ke bawah titik H4 280 kJ per kilogram. Oke, jadi sini ada harusnya kan proses 1-2 itu harusnya mengikuti rel tuh. Ternyata malah melenceng ya, karena suhunya tadi berapa 250. Oke, lihat jawabannya ke bawah. Yang terakhir. Terus. Nah, oke. Kapasitas refrigeran, masa refrigeran 15 ton refrigeran. Tadi kan 1 TR kan 12.000 BTU. Karena 1 BTU adalah 1,0556. Jadi sama dengan 12.660,7 kJ per jam. Dari mana angka itu? Dari TR. 1 TR kan 12.000 BTU ubah ke kilojoule ya. Berarti beban pemanasannya 189.910,5 kJ per jam. Itu adalah beban pemanasannya. Oke, karena tadi ada penyimpangan dalam sistem kompresi, maka efisiensi kompresi adalah H2 aksen min H1 dibagi kenyataannya H2 min H1 ya. Jadi 760 kurangi 600 dibagi 850 kurangi 600. Efisiensinya 64%. 64% ya. 64%. Oke, kemudian berapa kompresornya? W kompresor H2 min H1. Pas sebelum ke sana, berapa laju refrigeran dari 15 TR itu adalah 593,47 yang di atasnya 1899 10,5 dibagi 600 kurangi 280 H1 min H4 ya. Yaitu 593,47 kg per jam. Oke. Maka MR ini dipakai untuk hitung kompresor. 593,47 dikalikan 1 jam bagi 3.600 detik dibagi H2 min H1 yang real ya, 850 min 600. Ketemu nanti 41,21 kilowatt. Oke, lanjut bawahnya. Berarti beban pemanasan yang diabsorb MR 593,47 dikalikan 600 min 280 itu beban pemanasannya yaitu 52,75 kilowatt. Panas yang dilepas di evaporator yang H3 min H2 itu 593,47 kali 1 jam per 3.000. Nah, H3 min H2 ya, yaitu 280 min 850. Harusnya negatif ya. Negatif karena melepaskan panas, tapi dibikin harga mutlak. Dibikin harga mutlak untuk menunjukkan bahwa itulah angkanya. 93,97 ya. Itu untuk beban pengeluaran panas. Maka COP adalah Q absorb per W kompresor 52,75 dibagi 41,21 1,28 ya. Oke. Ini adalah berkenaan dengan refrigerasi. Baik. Selesai ya hari ini. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Saya kira bisa ditelusuri pelan-pelan ya. Ujian nanti boleh buka buku. Tapi tidak boleh bawa HP ya kalau ujiannya, karena pakai kalkulator biasa aja ya. Bawa kalkulator ya. Jangan pakai HP. Kalau pakai HP berarti nanti bisa ngirim-ngirim jawaban ke teman sebelahnya kan. Jadi pakai kalkulator aja biasa ya. Hanya siapkan kalkulator di rumah ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan.
Oke, kalau nggak ada, nah minggu depan kita mesti satu pertemuan tentang kesetimbangan. Minggu depan lagi kita ketemu di kelas ya. Kita kuliah terakhir di kelas aja lah. Supaya kita ketemu melihat suasana kelas seperti apa, sekaligus nanti persiapan persiapan ujian. Oke. Terima kasih Eliza sudah membagikan layarnya pagi hari ini. Doakan semua, jangan lupa doakan orang tua kita. Semoga mereka sehat, panjang umur, diberikan kemudahan rezeki ya. Kemudian untuk kalian yang orang tua sudah wafat, doakan yang terus semoga mereka bahagia dalam kuburnya. Dan Anda harus terus berjuang untuk membahagiakan mereka ya. Untuk kalian yang sudah tidak lagi tinggal sama orang tua, tetap doakan yang terbaik untuk mereka semua. Tetap kita berbaik sangka dan tetap sayang sama mereka. Juga doakan guru-guru kalian dari mulai TK sampai perguruan tinggi, doakan supaya mereka berkah, sehat, panjang umur ya. Tidak semua guru hanya mengajarkan ilmu, juga banyak guru yang mendoakan para muridnya semoga mereka menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian kita doakan yang sudah wafat semoga kuburnya bahagia, yang sedang sakit semoga sembuh, dan yang sedang mendapatkan kesulitan, kesedihan semoga diberikan jalan keluar dan kelapangan hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap pamit ya. Terima kasih semua.